Oh, I just wanna take you anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 12-5 SMA Negeri 5 Makassar. Kali ini kami akan menjelaskan terkait translasi. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video selanjutnya. Hai teman-teman, perkenalkan saya Gita Gafira Syarafa. Di sini saya akan membahas apa sih itu translasi? Nah, translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik pada suatu objek atau ruang, yang dimana objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah yang tertentu. Nah, itu artinya bayangan objek akan selalu kongruen dengan objek awalnya. Di sini saya ada berikan contoh yang dimana yang sebelah sini yang belum ditranslasikan. Nah, yang di sebelah sini yang sudah ditranslasikan. Hai, perkenalkan nama saya Syifa Mustaqimah Ramadhani akan menjelaskan mengenai cara mencari translasi. Jadi, dalam translasi itu kita memiliki dua cara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemetaan. Jadi, pemetaan yaitu A dalam kurung X, Y ditranslasi dengan angka A, B, dan hasil translasinya itu dapat dituliskan A aksen dalam kurung X ditambah A, Y ditambah B. Jadi kita akan pindah ke contoh soalnya. Bayangan titik 3,7 oleh translasi 4,2 adalah, jadi cara menjawabnya sama seperti rumus yang telah ditulis, yaitu A dalam kurung 3,-7 yang diambil dari nilai ini ditranslasi dengan 4,2. Terus hasilnya adalah A aksen 3 ditambah 4, min 7 ditambah 2. Hasil akhirnya adalah A aksen dalam kurung 7,-5. Jadi sekarang kita akan beralih ke rumus yang kedua, yaitu cara matriks. Jadi rumus dalam matriks itu X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Terus kita akan berpindah ke contoh soal. Jadi contoh soalnya sama seperti cara yang pertama, yaitu cara pemetaan. Itu bayangan titik 3,-7 ditranslasi oleh 4,2 adalah caranya seperti ini. Caranya sama seperti rumus yang telah dituliskan sebelumnya. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. X aksen, Y aksen sama dengan 3, minus 7 ditambah 4,2. X aksen, Y aksen sama dengan 3 ditambah 4, minus 7 ditambah 2. Dan hasil akhirnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 7, 3 tambah 4 sama dengan 7, dan minus 7 ditambah 2 sama dengan minus 5. Selanjutnya, saya Andi Faika Nabila akan membahas contoh soal mengenai translasi pada garis. Jika kita membahas soal tentang translasi pada garis, rumus yang kita gunakan adalah ini. A aksen sama dengan A tambah T, yang dimana A aksen sebagai bayangan, dan A itu sebagai titik asal, T-nya sebagai translasi. Jadi, jika kita ingin memperoleh bayangan, kita menjumlahkan titik asal dengan translasinya. Langsung saja ke soal. Sebuah garis 3x tambah 6y sama dengan 12 ditranslasi oleh T minus 5,7. Bayangan garis tersebut adalah, jadi saya mengerjakan ini menggunakan cara matriks yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini saya tulis X aksen dan Y aksen karena soalnya variabel X dan Y. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah translasinya minus 5,7. Kita peroleh X aksen X dikurang 5 dan Y aksen Y ditambah 7. Jika kita ingin mendapatkan X, berarti X aksen ditambah 5. Kenapa menjadi positif? Karena dari minus dipindah luaskan menjadi positif. Dan jika kita ingin mendapatkan Y, berarti Y aksen dikurang 7. Kenapa menjadi minus? Karena dari positif pindah luas menjadi negatif. Oke, langsung saja kita masuk ke persamaannya, yaitu 3x ditambah 6y sama dengan 12. Kita kasih masuk nilai x dan y yang sudah tadi kita
peroleh menjadi 3 X aksen ditambah 5 ditambah 6 Y aksen dikurang 7 sama dengan 12. Kita kali masuk 3 kali X aksen sama dengan 3 X aksen, 3 kali 5 sama dengan 15, ditambah 6 dikali Y aksen sama dengan 6 Y aksen, 6 dikali minus 7 sama dengan minus 42. Jadi hasilnya 3 X aksen tambah 15 tambah 6 Y aksen dikurang 42 sama dengan 12. Selanjutnya kita kelompokkan, kita pisahkan yang bervariabel dan tidak. Yang bervariabel kita tulis terlebih dahulu menjadi 3 X aksen ditambah 6 Y aksen sama dengan 12 dikurang 15 tambah 42. Lalu cara terakhirnya kita jumlahkan 12 dikurang 15 tambah 42 menjadi 39. Jadi hasil akhirnya 3 X aksen tambah 6 Y aksen sama dengan 39. Halo, saya Mufidah Alia akan menjelaskan mengenai soal translasi selanjutnya. Nah, soalnya yaitu sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 ditranslasikan sehingga terbentuk persamaan baru, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 1. Maka tentukanlah translasinya. Nah, kita kembali ke bentuk umum dulu, di mana T sama dengan A, B. Kita misalkan X, yaitu X sama dengan X aksen kurang A dan Y sama dengan Y aksen kurang B. Nah, kita kembali ke fungsi pertama, yaitu Y sama dengan X aksen ditambah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, dimana Y-nya itu kita misalkan dengan Y aksen kurang B sama dengan dalam kurung X aksen kurang A kuadrat ditambah 2 dalam kurung X aksen kurang A ditambah 3. Nah, Y aksen kurang B sama dengan X kuadrat kurang 2AX aksen ditambah A kuadrat ditambah 2X aksen dikurang 2A tambah 3. Nah, Y aksen kita pindahkan B-nya ke ruas sebelah kiri, di mana Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah X di dalam kurung minus 2A tambah 2. Kenapa minus A tambah 2? Karena kita kelompokkan X yang ada X-nya di variabel atas. Ditambah A kuadrat dikurang 2A ditambah 3 tambah B. Maka selanjutnya itu kita bandingkan dengan fungsi setelah translasi, di mana Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Nah, kita bandingkan untuk angkaannya, di mana kita mendapatkan minus 2A ditambah 2 sama dengan 4 dari persamaan ini, dan 4-nya itu dari sini. Kemudian kita pindahkan 2-nya itu ke ruas kiri, maka hasilnya itu minus 2A sama dengan 2, ya hasilnya itu A sama dengan minus 1. Selanjutnya, persamaan selanjutnya itu A kuadrat minus 2A ditambah 3 ditambah B sama dengan 1, dimana kita substitusikan A-nya itu sama dengan minus 1, maka minus 1 kuadrat dikurang 2 dikurang 1 ditambah 3 tambah B sama dengan 1. Nah, minus 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah B sama dengan 1, dimana kita mendapatkan 6 sama dengan B. Maka 6-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka hasilnya B sama dengan minus 5. Maka translasi dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 ditranslasikan minus 1, minus 5, sehingga terbentuk persamaan baru, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 1. Hai, saya Alifa. Saya akan menjelaskan contoh soal berikutnya. Jadi, suatu garis 5X ditambah 4Y ditambah 8 sama dengan 0 memiliki bayangan garis 5X aksen ditambah 4Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan nilai translasi AB pada garis tersebut. Jadi, soal ini menggunakan cara pemetaan. Jadi, X aksen sama dengan X ditambah A, jadi X sama dengan X aksen dikurang A. Sama dengan variabel Y aksen sama dengan Y ditambah B, sehingga Y sama dengan Y aksen dikurang B. Kemudian hasil pemetaan ini kita substitusi ke dalam persamaan garis yang ini.
jadi 5 dalam kurung X aksen dikurang A ditambah 4 dalam kurung Y aksen dikurang B ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita kali masuk 5 dikali X aksen menghasilkan 5X aksen, 5 dikali minus A menghasilkan minus 5A, kemudian ditambah 4 dikali Y aksen menghasilkan positif 4Y aksen, 4 dikali minus B menghasilkan minus 4B, ditambah 8 sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita satukan, di mana variabel X, kita tulis variabel X terlebih dahulu, 5X aksen ditambah 4Y aksen variabel Y, kemudian kita tuliskan variabel A minus 5A, dan kemudian variabel B minus 4B ditambah 8 sama dengan 0. Nah, persamaan yang ini kita bandingkan dengan hasil bayangan yang tadi, yaitu 5X aksen ditambah 4Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita tulis ulang, 5X aksen ditambah 4Y dikurang 5A sama dengan 5X aksen ditambah 4Y ditambah 5. Untuk mencari nilai A-nya, kita bisa coret kedua variabel ini karena nilainya sama. Jadi minus 5A sama dengan 5, sehingga A sama dengan 5. Ini dikali dengan minus 5 kedua ruasnya, jadi 5 per minus 5 sama dengan minus 1. Kemudian kita cari variabel nilai B-nya itu dengan minus 4B ditambah 8 sama dengan 0, sehingga minus 4B sama dengan minus 8. B sama dengan minus 8 per minus 4 sama dengan 2. Jadi garis 5X ditambah 4Y tambah 8 itu ditranslasi dengan nilai minus 1 dan 2 sehingga menghasilkan garis itu 5X aksen ditambah 4Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Hai sobat, perkenalkan nama aku Nazima Natania Prianti. Kali ini aku akan menjelaskan terkait contoh soal di mana kita mengetahui bayangan sebuah kurva dan titik awal sebuah kurva. Namun kita tidak tahu besar translasinya, maka dari itu yang ingin kita cari adalah besar translasinya. Nah, berikut itu soalnya, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X tambah 6 merupakan bayangan dari garis lengkung Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Maka tentukanlah besar translasinya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan metode matriks, di mana X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Nah, X aksen sama dengan X ditambah A, dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, karena yang ingin kita cari adalah nilai X dan nilai Y-nya, maka untuk nilai X-nya itu, X aksen dengan X itu kita pindah ruaskan, sehingga memperoleh X sama dengan X aksen dikurang A, dan untuk nilai Y-nya itu karena kita juga ingin mencari nilai Y, maka Y aksen dengan Y-nya itu kita pindah ruaskan keduanya, maka diperoleh sama dengan Y sama dengan Y aksen dikurang B. Nah, untuk kedua persamaan ini kita substitusikan ke dalam kurva awalnya, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Nah, kita substitusikan, diperolehlah Y aksen dikurang B sama dengan 3X aksen dikurang A kuadrat dikurang 4X kurang A ditambah 5. Nah, ini kita kali pelangikan 4X dikurang A-nya. 4 dikali min 4 dikali X mendapat min 4X tambah 4A terus ditambah 5 tambah B. Nah, maka diperoleh Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat dikurang 4X ditambah 4A ditambah 5 ditambah B. Nah, dari sini timbul pertanyaan, X kuadrat dikurang 2AX tambah A kuadrat itu diperoleh dari mana? Nah, untuk nilai itu diperoleh dari penyelesaian dari X aksen dikurang A kuadrat. Nah, setelah diperoleh, ini tiganya kita kalikan pelangi di dalam persamaan yang di dalam sini, yang dalam kurung. Nah, 3 dikali X kuadrat memperoleh 3X aksen kuadrat, terus 3 dikali min 2AX memperoleh min 6AX aksen, terus 3 dikali A kuadrat memperoleh 3A kuadrat, dan ini kita tuliskan ulang, yaitu min 4X ditambah 4A ditambah 5 ditambah B. Nah, kita di sini kita kelompokkan semua nilai yang ada X-nya di belakangnya, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 6AX dikurang 4X ditambah 3A kuadrat tambah 4A ditambah 5 ditambah B. Nah, setelah itu untuk 6AX dan min 4AX ini kita ubah bentuknya, di mana X yang kita tuliskan di depan dan min 6 dan min 4-nya itu kita satukan di dalam sebuah kurung, yaitu memperoleh 3X kuadrat ditambah X dalam kurung min 6A dikurang
4 ditambah 3A kuadrat ditambah 4A ditambah 5 dan ditambah B. Nah, dari sini persamaan ini kita dapat peroleh bahwa nilai ini pasti sama dengan nilai yang ada di sini, dan untuk nilai yang ini pasti sama dengan nilai yang ini. Nah, maka itu kita misalkan min 6A dikurang 4 sama dengan 2, memperoleh min 6A sama dengan 6. Maka A sama dengan 6 per min 6 mendapat A sama dengan min 1, dan 3A kuadrat tambah 4A tambah 5 tambah B sama dengan 6. Nah, karena kita sudah dapat nilai A-nya, maka kita substitusikan nilai A-nya ke dalam A, yaitu 3 dikali min 1 kuadrat ditambah 4 min 1 ditambah 5 tambah B sama dengan 6. Nah, akhirnya diperolehlah 3 dikurang 4 ditambah 5 ditambah B sama dengan 6. Kita jumlahkan ini, memperoleh 3 tambah min 4 mendapat min 1 ditambah 5 dapat 4. Nah, 4 tambah B itu 4-nya kita substitusikan ke 6, kita ruaskan ke 6, maka memperoleh B sama dengan 6 dikurang 4, B sama dengan 2. Maka besar translasinya diperoleh sama dengan min 1 dan 2. Nah, itu adalah penjelasan dari kelompok 2 kelas 12.5 mengenai materi translasi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan, mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Matematika Muda, dan tetap semangat. Thank you.